Bosku, jangan lupa subscribe, like dan aktifkan notifikasi loncengnya agar kalian bisa mengetahui update terbaru dari channel Mapis Kempis. Bab 2981, tulis nama Anda. Hah? Tanda tanya. Ye Junlin dan beberapa orang semuanya tanda tanya. Selama ini, dia adalah satu-satunya yang merampok orang lain. Di mana yang lain merampoknya? Begitu mendominasi. Datang langsung untuk mengumumkan bahwa semua ini milik Kekaisaran Kiamat. Bukankah itu hanya merampoknya secara langsung? Tidak. Ini lebih dari sekadar ambil langsung. Ini secara default semuanya milik mereka. Ini lebih perampok daripada perampok. Ini adalah negosiasi mereka sendiri dan secara paksa mengambil alih. Hahaha. Dr. Dark dan yang lainnya semua tertawa. Mengapa kamu begitu tak tahu malu? Satu persatu. Mereka telah bertemu berkali-kali selama ini. Yang satu lebih tak tahu malu dari yang lain. Hanya tak tahu malu yang tidak bisa Anda pikirkan. Ada segala macam cara yang tidak tahu malu. Sejujurnya, pipi mereka sangat tebal sehingga Ye Junlin tidak bisa menembusnya. Singa-singa Heilongguo membuka mulut mereka, untuk sementara menambahkan kondisi dan berulang kali bertobat dan menambahkan kondisi. Penculikan moral rakyat Daxia sendiri. Munculnya pembohong besar dan semua jenis pembohong kecil. Sekarang ada baiknya, datanglah ke Apokalipse Empire dan langsung umumkan semua tentang Ye Junlin semua milik mereka. Bodoh. Dan hal ini. Kami di sini hanya untuk memberitahu Anda bahwa kami akan menghapus semua sumber daya dalam waktu 1 hari. Kata utusan Kekaisaran Kiamat. Dia mengubah topik pembicaraan dan berkata, sebenarnya, tidak apa-apa jika kamu tidak datang untuk memberitahu. Kami hanya memindahkannya. Karena sumber daya ini sudah menjadi milik Kekaisaran Kiamat. Itu tidak ada hubungannya denganmu. Tidak masalah jika Anda memberitahu atau tidak. Alasan utama untuk memberitahu Anda adalah untuk mengenal Anda. Bagaimana Anda mendapatkan sumber daya? Dari mana mereka berasal? Tertawa. Ye Junlin tersenyum lagi. Sumber daya Anda. Ye Junlin tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Tentu saja. Aku baru saja mengatakannya. Semua sumber daya ini telah diduduki atas nama Kekaisaran Kiamat. Utusan Kerajaan Kiamat berkata dengan sangat serius. Apakah sumber daya ini milikmu? Ye Junlin bertanya. Tentu saja milik kita. Ini adalah Kekaisaran Kiamat. Beberapa orang berteriak. Apakah kamu menulis namamu? Kata-kata Ye Junlin membuat beberapa orang sedikit marah. Ye Junlin. Kamu adalah orang yang cerdas. Kamu harus mengerti apa artinya ini. Jelas akui saja. Serahkan sumber daya kami. Jika Anda memberitahu kami dari mana sumber daya itu berasal, Kekaisaran Kiamat masih bisa menghormati Anda. Kekaisaran Kiamat utusan itu mencibir. Ye Junlin juga terus tersenyum. Senyumnya ramah dan sepertinya ada sedikit kompromi. Utusan Kekaisaran Kiamat juga melihat beberapa dewa secara tidak sadar. Tampilan itu sepertinya mengatakan, lebih mudah untuk dipecahkan daripada yang dia pikirkan. Milik kami, ibumu. Apa hubungannya ini dengan ibumu? Untungnya aku menemukan sumber daya ini. Bagaimana itu bisa menjadi milikmu? Apakah itu dicuri dari kuburan leluhurmu atau dilahirkan oleh ibumu? Kekaisaran Kiamat. Mengapa tidak mengubahnya menjadi kerajaan perampok? Persetan. Pergilah. Berani menyerang ide sumber daya Laosu, dan bunuh kalian semua. Begitu tidak tahu malu. Mengapa kamu tidak mengatakan bahwa aku adalah ayahmu? Jika kamu adalah putraku, sumber daya ini mungkin milikmu. Tapi detik berikutnya, Ye Junlin, yang tersenyum, tiba-tiba mengubah wajahnya. Berteriak pada mereka. Bodoh. Semua orang tercengang. Bahkan dokter kegelapan dan otak dewa, yang bisa memprediksi hasilnya sebelumnya, sekali lagi terkejut.
Ye Junlin tidak hanya luar biasa dalam kekuatan. Menyemprotkan orang juga sangat luar biasa. Orang-orang dari Kekaisaran Kiamat ini langsung dimarahi karena bodoh. Saya kewalahan untuk sementara waktu. Tidak tahu harus berkata apa. Saya kira saya tidak berharap Ye Junlin menjadi seperti ini. Kamu. Utusan Kekaisaran Tianqi menunjuk Ye Junlin dengan gemetar. Tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun untuk waktu yang lama. Beberapa dewa lain berteriak, kebanggaan. Ye Junlin, Kekaisaran Kiamat saya menempati sumber daya Anda. Itu untuk memberi Anda wajah. Itu adalah kehormatan besar Anda. Ini adalah berkah yang Anda kembangkan di kehidupan Anda sebelumnya. Jangan memberikan wajah tak tahu malu. Bab 2982, Kerajaan Perampok. Uci. Ye Junlin tertawa lagi. Dengarkan kata-katamu sendiri. Apakah kamu sendiri yang mempercayainya? Kamu mengatakan itu. Mengapa kamu tidak menyerahkan istrimu dan memberi hadiah kepada saudara-saudaramu? Merupakan kehormatan besar bagi Anda untuk menggunakan istri Anda di Kekaisaran Kiamat. Itu ada di kuburan leluhurmu. Itu merokok. Ye Junlin berkata dengan nadanya. Ye Junlin, kamu mencari kematian. Dewa Kekaisaran Kiamat akan meledak karena marah. Kamu sedang terburu-buru. Kamu sedang terburu-buru. Lihat. Kamu terlalu standar ganda. Ketika kamu mengambil barang orang lain, kamu berbicara dengan benar. Bagaimana kamu bisa terburu-buru ketika menyangkut dirimu sendiri? Ye Junlin mencibir. Seorang dewa hanya terganggu oleh Ye Junlin. Hampir memulai. Tunggu. Utusan yang merespons segera berteriak. Ye Junlin, sepertinya kamu tidak berniat menyerahkan semua ini dengan patuh. Utusan Kekaisaran Kiamat berkata sambil mencibir. Gaya Kekaisaran Kiamat kita dalam melakukan sesuatu adalah seperti ini. Setelah kami menyukai sesuatu, kami akan mengumumkannya secara sepihak. Ini milik kita. Jika pihak lain bersedia menyerahkannya, Kekaisaran Kiamat akan menerima bantuannya. Tetapi jika pihak lain tidak setuju, itu masih belum berpengetahuan. Maka cara Kekaisaran Kiamat kita untuk mendudukinya adalah dengan merebutnya secara langsung. Jika orang terbunuh, barang-barang akan dicuri secara langsung. Hanya itu saja. Ye Junlin sebenarnya di sini untuk memberitahumu, hanya untuk memberimu kesempatan. Kamu tidak tahu minatmu sendiri. Maka kita tidak bisa berbuat apa-apa. Karena kamu tidak makan roti panggang, maka kamu akan dihukum. Ye Junlin tertawa. Bagusnya. Paparan langsung ke alam. Awalnya, seperti perampok, dia datang langsung untuk merampok. Hasilnya terdengar sangat tinggi. Jadi apa yang harus dilakukan? Sejujurnya, terlalu banyak orang yang mengincar sumber dayamu sekarang. Faktanya, banyak orang ingin merebutmu secara langsung. Hanya saja mereka waras. Mereka ingin mendapatkan sumber daya, tetapi mereka takut reputasi buruk dari dunia luar. Semua orang sedang berjuang. Kekaisaran Kiamat saya ini berbeda. Gaya perilaku kami selalu sama. Ambil saja langsung. Kami tidak menyembunyikannya. Utusan Kekaisaran Kiamat mengaku secara langsung. Ye Junlin dari Kekaisaran Kiamat telah berurusan berkali-kali sebelumnya. Kuat dan pandai berkelahi. Secara keseluruhan, dia menang ketika dia menjadi Dewa Perang Kunlun. Tapi juga sangat menderita. Jika bukan karena lokasi Kekaisaran Kiamat terlalu jauh dari Daxia, diperkirakan akan ada lebih banyak interaksi antara kedua belah pihak. Lawan yang sangat langsung. Tingkat perang adalah yang kedua setelah kerajaan beruang perang. Tapi dalam hal gaya, itu perampok. Tidak seperti banyak pria dangkal yang perampok di belakang mereka. Mereka adalah perampok di dalam dan di luar. Dewasa ini. Kekaisaran Kiamat menempati urutan ketiga dalam peringkat kekuatan dunia. Ada hampir 900 dewa. Kekuatannya menakutkan.
Jumlah dewa hampir 2 kali lipat dari Kerajaan Naga Hitam. Ditambah dengan gaya perang dan perampokan dari Kekaisaran Kiamat, kekuatan mereka terus berkembang. Selama waktu ini, banyak kekuatan telah diduduki. 40 atau 50 dewa juga memilih untuk bergabung. Bagaimanapun, ada alasan untuk 3 besar di 3 besar. Kekuatan murni memutuskan. Yang pertama dan kedua juga dapat memperhitungkan wajah, dan tidak berani secara langsung merampok sumber daya Ye Junlin. Tapi mereka tidak peduli. Secara langsung dan sepihak mengumumkan bahwa sumber daya Ye Junlin adalah milik mereka. Apakah ini Kekaisaran Kiamat? Bagus. Bagus sekali. Pegang saja aku dan suka. Ye Junlin tersenyum. Bukankah mirip dengan meraih gaya ini secara langsung dan gayanya sekarang? Itu membuatnya merasa sangat intim. Utusan Kekaisaran Kiamat memandang Ye Junlin dan berkata, "Saya akan memberi Anda tenggat waktu. Dalam 3 hari, Anda dapat mengirim semua sumber daya ke Kekaisaran Kiamat sendiri, dan kemudian mengungkapkan sumber daya secara diam-diam. Atau Kekaisaran Kiamat akan datang untuk menangkap Anda secara langsung 3 hari kemudian. Anda tidak bisa lari. Tidak ada orang yang menjadi sasaran Kekaisaran Kiamat yang bisa melarikan diri." Setelah berbicara, utusan Kekaisaran Kiamat pergi dengan beberapa dewa. Dewa mana yang diejek oleh Ye Junlin tidak lupa menatap Ye Junlin dengan sengit. Bab 2983, Ambil Ye Junlin. Utusan Kekaisaran Kiamat tidak mengejutkan. Tapi benar-benar, ini adalah gaya bandit dari Kekaisaran Kiamat. Yang lain, seperti orang-orang munafik, mungkin melakukan sulap. Misalnya, jika Hei Longguo ingin menyerang Ye Junlin, dia bisa menutup semua berita sehingga tidak ada yang mengetahuinya. Tetapi Kekaisaran Kiamat berbeda. Mereka tidak peduli tentang itu. Ambil saja. Dan mereka juga memiliki kepercayaan diri dan kartu truf yang cukup. Hampir 900 dewa. Bahkan nomor itu pun tidak. Selain itu, daftar kekuatan yang saat ini diatur di web gelap hanya diatur menurut jumlah dewa. Tapi tidak ada yang tahu apa kekuatan tempur para dewa tertentu. Bagaimanapun, para dewa tidak satu tingkat. Ada yang kuat dan lemah. Ini tidak mungkin untuk diperkirakan. Oleh karena itu, kekuatan sebenarnya dari Kekaisaran Kiamat lebih kuat dari permukaan. Melihat beberapa orang pergi, kedua Dokter Dark tertawa. Aku tidak menyangka mereka akan menangkap Tuan Ye. Bukankah ini mencari kematian? Dia tidak baik. Hanya jika dia mengambil bagian orang lain dan ide itu mengenai kepalanya, itu berarti semuanya akan segera berakhir. Pada saat ini, banyak orang yang datang karena pesanan hadiah juga menggigil. Ayo pergi. Jangan berani berdagang. Ya. Ayo semua pergi. Jangan berdagang. Hidup itu penting. Satu persatu, mereka akan menyerah berdagang. Dan mereka tidak berani. Kenapa kamu tidak berani? Ye Junlin bertanya. Tuan Ye, tidakkah kamu mendengarnya barusan? Kekaisaran Kiamat telah mengumumkan bahwa semua sumber daya ini adalah milik mereka. Jika kita mengambil sumber daya ini dalam sebuah transaksi, kita benar-benar mengambil milik Kekaisaran Kiamat. Bukankah kita akan diburu? Kita semua akan mati. Kita tidak berani menyinggung Kekaisaran Kiamat untuk sedikit sumber daya. Pria itu menjelaskan. Orang lain yang datang untuk berdagang juga berteriak, "Ya, benar." Karena utusan itu baru saja mengumumkan, semua yang ada di sini adalah milik Kekaisaran Kiamat. Jika kita berdagang tanpa izin, itu sama dengan memprovokasi Kekaisaran Kiamat. Semuanya, ayo pergi dulu. Seseorang berteriak. Semua orang berpikir begitu. Sebelum pergi, orang lain menasihati, Tuan Ye tidak bisa menahannya. Ini adalah Kekaisaran Kiamat. Kekuatan ketiga di dunia. Dengan lebih dari 900 dewa, siapa yang mampu membelinya?
Awasi itu. Kamu hanya bisa menerima takdirmu. Hei, hei, jangan pergi. Kedua dokter dalam kegelapan membujuk mereka. Tetapi semua orang takut pada kekaisaran kiamat, dan mereka semua harus pergi. Di antara mereka adalah beberapa dari 20 kekuatan teratas. Mereka juga semua takut pada kekaisaran kiamat. Jika Anda memprovokasi perampok ini, kemungkinan besar kekuatan dan negara Anda sendiri akan dicabut oleh orang lain. Siapa yang berani memprovokasi? Satu persatu mereka semua pergi. Salah satu perwakilan ke-8 dari daftar kekuatan berkata, Tuan Ye punya ide untuk Anda sekarang. Mungkin Anda bisa mempertahankan sumber daya ini. Pertama, temukan beberapa orang kuat untuk dilindungi. Dan pada saat yang sama, pindahkan posisimu dan jangan langsung menghubungi kekaisaran kiamat. Kedua, untuk berlindung pada kekuatan yang lebih kuat, seperti keberadaan yang pertama dan kedua dalam daftar kekuatan, yang keempat dan kelima juga baik-baik saja. Yang terbaik adalah berlindung di kerajaan beruang perang. Kekaisaran kiamat tidak punya pilihan. Setelah dia selesai berbicara, dia juga pergi. Tapi ini memang cara yang baik. Jika Anda tidak mencari bantuan asing atau bergantung pada orang lain, semua sumber daya ini akan hilang. Tidak ada harapan untuk mendetoksifikasi Junjun. Jika Anda mencari bantuan asing untuk bergantung pada orang lain, Anda masih dapat menghemat beberapa sumber daya. Masih ada harapan bagi Junjun untuk melakukan detoksifikasi. Tapi biarkan Ye Junlin berlindung di negara beruang perang. Mustahil dalam hidup ini. Hanya Zhan Xiong yang menyerah pada Ye Junlin. Tapi kekaisaran kiamat juga terlalu menakutkan. Tidak ada orang di sana. Tuan Ye. Kedua dokter dalam kegelapan memandang Ye Junlin. Apa yang mereka maksud adalah apa yang harus dilakukan. Kekaisaran kiamat. Biarkan aku memikirkannya. Seharusnya sangat dekat dengan kita. Lewati saja dua tempat terlarang ini. Ye Junlin bergumam pada dirinya sendiri. Bab 2984. Maka aku tidak akan membunuh dewa di negaramu. Kedua dokter dalam kegelapan memandang Ye Junlin dengan sesak napas, menunggu kata-kata selanjutnya. Jika sangat dekat dan tidak ada banyak dewa, maka jangan buang waktu. Ye Junlin melanjutkan. Lalu apa? Dokter gelap bertanya. Kalau begitu aku akan pergi ke Kekaisaran Tianqi. Bunuh semua dewa di negara-negara ini. Apakah ada banyak dewa? Lalu bunuh mereka sampai mereka tidak memiliki dewa. Ye Junlin berkata dengan ringan. Kedengarannya seperti dia akan melakukan sesuatu yang tidak mencolok. Seperti masakan rumahan. Kalau begitu bunuh mereka tanpa dewa, bergema di telinga kedua dokter dalam kegelapan. Ini terlalu mendominasi. Apakah Anda berpura-pura menjadi pemaksa dengan Ye Junlin? Anda sangat dewa, bukan? Lalu aku akan membunuh kekaisaran kiamat tanpa dewa. Potong fondasi Anda secara langsung. Langsung membunuhmu dari ketiga hingga terakhir. Ye Junlin tidak mengambil hati sama sekali, dan terus menjaga Junjun. Segera berita bahwa Kekaisaran Tianqi merampok sumber daya Ye Junlin menyebar. Lagi pula, ada banyak orang yang pernah saya lihat sebelumnya. Begitu dikatakan, semua orang tahu itu. Kelompok orang yang menculik Ye Junlin di Daxia Daode secara langsung dan di depan umum memarahi Ye Junlin. Seberapa bagusnya jika sumber daya ini dibawa ke Daxia lebih awal. Sekarang dirampok oleh Kekaisaran Kiamat. Tidak hanya Daxia yang tidak bisa mendapatkannya, tetapi Ye Junlin sendiri tidak bisa mendapatkan sedikit pun. Itu pantas. Ye Junlin pantas mendapatkannya. Apakah Ye Junlin sakit? Kenapa kamu pergi lebih awal? Setelah organisasi balas dendam Hydra tahu bahwa sumber daya Ye Junlin akan dirampok oleh Kekaisaran Kiamat, mereka semua tertawa terbahak-bahak. Bagi mereka tahu berapa beratnya. Di bawah mata yang menatap negara beruang perang,
mereka tidak bisa mendapatkan semua sumber daya Ye Junlin. Sudah cukup untuk bisa menipu begitu banyak. Kemudian Anda bisa menonton dramanya. Selama negara beruang perang tidak mendapatkannya, mereka akan senang. Terutama Ye Junlin sangat menyedihkan. Mereka bahkan lebih bahagia. Seberapa baik untuk bergabung dengan kami lebih awal? Apakah sekarang kosong? Warbear Kingdom dan Hydra juga memperhatikan masalah ini. Jika sumber daya Ye Junlin diambil oleh Kekaisaran Kiamat, itu akan menimbulkan ancaman bagi pertempuran melawan negara beruang. Jadi haruskah kita campur tangan dalam masalah ini? Saya pikir itu harus dihentikan, dan sumber daya Ye Junlin harus diberikan kepada kami. Sekelompok orang sedang berdiskusi untuk bergerak. Tidak. Mari kita tunggu dan lihat. Tujuan kita bukanlah sumber daya yang Ye Junlin miliki, tetapi rahasia bagaimana dia mendapatkan sumber daya. Kali ini Kekaisaran Tianqi dimulai. Rahasia ini pasti akan terungkap. Belum terlambat bagi kita untuk bertindak lagi. Pada akhirnya, Siberia Star, organisasi paling kuat dari negara beruang perang, membuat keputusan ini. Biarkan para dewa negara beruang perang bersiap dan menunggu keluhan antara Kekaisaran Tianqi dan Ye Junlin dimulai. Hanya setelah mendapatkan rahasia Ye Junlin tentang sumber daya, dia melakukannya. Kekaisaran Kiamat. Ye Junlin adalah lawan lama kita. Dia sangat keras kepala. Biarkan dia dengan patuh mengirim sumber daya kembali. Tidak mungkin. Kita hanya bisa meraihnya. Cepat dan persiapkan orang-orang. Tapi juga cegah pasukan Warbear Nation ikut campur. Kumpulkan semua dewa Kekaisaran Kiamat. Apakah mereka keluar atau mundur? Kumpulkan mereka semua. Bersiaplah di kota Kiamat. Serang kapan saja. Kiamat Kekaisaran menyadari bahwa kali ini mengambil sumber daya, orang lain dapat campur tangan. Kumpulkan semua dewa dan yang kuat untuk bersiap, siap menyerang kapan saja. Menurut mereka, lawannya bukanlah Ye Junlin, tapi musuh yang tak terlihat ini. Mereka adalah yang paling menakutkan. Bertahan melawan mereka. Adapun Ye Junlin, itu dimakan sampai mati oleh mereka. Dan saya pikir Ye Junlin Fang telah mengalami ancaman seperti itu. Akan segera melarikan diri. Atau mentransfer sumber daya segera. Lagi pula, Anda tidak bisa duduk diam. Apa yang tidak saya duga adalah bahwa Ye Junlin telah berdiri diam. Tidak ada yang dilakukan. Bab 2985, Grup Penyewa Emas Suci. Ini bahkan membingungkan Master Kekaisaran Kiamat yang menatap tindakan Ye Junlin. Apa yang telah terjadi? Apakah Ye Junlin menerima takdirnya? Atau tidak takut sama sekali? Atau dia sangat pintar, mengetahui bahwa tidak peduli bagaimana dia bergerak, dia akan ditatap oleh Kekaisaran Kiamat. Tapi itu tidak masalah. Bagaimanapun, semua sumber daya Ye Junlin adalah milik Kekaisaran Tianqi. Akhir telah diputuskan. Ye Junlin tidak mengambil hati masalah ini sama sekali. Dia masih menggunakan berbagai metode untuk mendetoksifikasi Junjun. Tapi dia tidak bertindak. Lainnya bertindak. Dokter gelap datang dan berkata bahwa seseorang sedang mencarinya. Sekarang diperingatkan dan ditatap oleh Kekaisaran Kiamat. Apakah ada orang lain yang datang? Benar-benar berani. Ye Junlin ingin melihat siapa itu. Setelah sampai di luar, sekelompok 3. Mereka semua adalah dewa. Dan setiap orang memiliki banyak aura pembunuh dan permusuhan. Pada pandangan pertama, itu dia sah dari pertempuran. Jauh lebih kuat dari dewa biasa. Juga, semua orang mengenakan pakaian lusuh, sama seperti mereka yang melarikan diri. Ye Junlin menduga bahwa mereka seharusnya tidak termasuk dalam kekuatan besar. Dewa dan dewa kekuatan dan kekuatan besar harus dikorbankan oleh orang-orang. Bagaimana ini bisa terjadi? Kamu siapa? Ye Junlin bertanya. Tuan Ye, izinkan saya memperkenalkan Anda.
Kami dari kelompok mercenari emas suci. Tentu saja Ye Junlin, sebuah organisasi tentara bayaran, tahu tentang itu. Dan organisasi tentara bayaran hari ini berbeda dari yang sebelumnya. Dulunya adalah organisasi tentara bayaran. Tapi sekarang, terus terang, sekelompok orang kuat terorganisir untuk menjelajahi daerah terlarang, menggali harta dari langit dan bumi, menemukan kristal energi spiritual, dan sebagainya. Tentu saja siapapun dapat mempekerjakan mereka untuk melakukan apa saja. Tapi itu membutuhkan banyak kompensasi. Hadiah ini bukan uang, tetapi harta surga dan bumi dan kristal aura. Selama Anda memberikan manfaat yang cukup, mereka akan bekerja untuk Anda. Mereka berani melakukan hal-hal ini. Setelah pemulihan rohani, munculnya organisasi tentara bayaran. Mereka semua terdiri dari beberapa orang kuat, dan bahkan para dewa bergabung dengan mereka. Ini semua sekelompok orang yang menjilat darah di ujung pisau. Singkatnya, bayar cukup dan mereka akan melakukan apa saja untuk Anda. Bahkan kerajaan beruang perang dan kekaisaran kiamat tidak takut pada mereka. Dalam diri mereka sendiri, mereka menjalani hari-hari berkeliaran di dunia dan menjilati darah. Ada banyak musuh. Jangan takut lebih. Ini juga alasan mengapa semua orang sekarang takut mendekati Ye Junlin dan tidak berani memprovokasi kekaisaran kiamat. Tetapi mereka masih datang. Perkenalan. Kami memiliki total 17 anggota kelompok penyewaan emas suci. 5 dari mereka adalah dewa, dan 3 adalah master yang kekuatan tempurnya sebanding dengan para dewa. 9 lainnya sangat dekat dengan dewa setelah 100 pertempuran. Selama Tuan Ye keluar 200 kristal energi spiritual, kami akan bekerja untuk Anda. Melindungi Anda dari evakuasi. Kami bahkan akan membawa sumber daya untuk Anda. Belum lagi kami dapat mengatasi kesulitan. Kami dapat menghemat beberapa sumber daya untukmu. Orang-orang dari kelompok penyewaan emas suci berkata dengan tulus. Dan harga mereka cukup masuk akal. Pada saat krisis ini, 200 keping kristal aura benar-benar tidak mahal. Ye Junlin tersenyum. Apakah kamu tidak takut dengan kekaisaran kiamat? Haha, kelompok tentara bayaran emas suci kami telah lama berada di daftar yang harus dilihat di kekaisaran kiamat. Kami tidak takut. Itu yang kami lakukan. Apa yang kami takutkan? Mencibir. Ye Junlin mengangguk. Tentu saja waktu telah berubah. Kelompok orang ini benar-benar tidak mudah untuk dihadapi. Mereka sedang terburu-buru. Mereka melarikan diri ke tingkat kedua atau bahkan daerah terlarang tingkat pertama. Tidak ada yang bisa melakukan apapun. Dan Tuan Ye, kami juga memiliki informasi kontak dari grup rekrutan lain. Selama Tuan Ye membayar harga yang cukup, kami dapat memanggil 8 grup rekrutan dengan kekuatan yang sama dengan kami. Itu masih belum cukup untuk melindungi beberapa sumber daya Anda dan keselamatan hidupmu. Masalahnya, ada juga kelompok perekrutan terkuat, tetapi harganya terlalu tinggi. Mungkin membutuhkan lebih dari 3 ton kristal aura. Oleh karena itu, tidak disarankan. Tuan Ye, apakah Anda membutuhkannya? Hanya 200 kristal aura. Kami akan memberi Anda hidup kami. Bersambung.